gue melihat ada beberapa kejadian yang sekiranya itu terlihat bahwa dia menuntut hak tapi tidak melakukan kewajibannya dia. Sebenarnya gimana sih menurut undang-undang yang ada di Indonesia? Kita belajar bersama Rodi. Hak memiliki arti adalah sesuatu hal yang benar, memiliki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum segala sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh tugas manusia. Nah, kalau bisa disimpulkan, hak dan kewajiban itu sendiri berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Kalau bisa kita lihat, setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang berbeda-beda tergantung dari tugas dan kewajiban di masyarakat itu sendiri. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, dinyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hak warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Profesor Jimli Asidiki, hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah: 1. Hak asasi manusia tertentu yang harus berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya, lu mendapatkan pendidikan dan membela negara, itu kan hak lu ya sebagai warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing. Yang kedua, hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu berlaku keutamaan tertentu. Misalnya, bagi warga negara berhak mendirikan partai politik. Gak mau kan lu dipimpin sama negara lain, partai politik yang gak jelas. Yang ketiga, warga negara sendiri bisa menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalkan menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala negara, dan lain-lain. Nah, kalau kepala negaranya dari negara lain gimana ya? Untuk diangkat jabatan-jabatan tertentu, misalnya jabatan jadi TNI, polisi, aparatur sipil negara. Ya sebenarnya sih nggak mungkin kan kalau misalkan ASN yang ada di negara kita diangkat dari warga negara asing seperti itu. Tapi ada beberapa contoh kasus seperti Enzo yang menjadi TNI yang diakui oleh negara karena ibunya dia orang lokal seperti itu. Kemudian hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga yang bersangkutan. Contoh, setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding di pengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Tapi yang gue pikir Stephen Corby kenapa bisa ya? Gak tau lah. Kalau di Undang-Undang Dasar sendiri, hak warga negara itu diatur dari dalam pasal 27 sampai pasal 34. Nah, coba kalian telah isi pasal-pasal tersebut. Yang pertama pasal 27 ayat 2. Bunyinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi kalau punya orang dalam ya. Yang kedua, pada pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib. Yang ketiga, pasal 28 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ingat ada UU ITE. Yang berikutnya pasal 29 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Yakin ya? Kita lihat deh gimana. 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi kalau belum divaksin sebaiknya divaksin. Karena kenapa? Itu upaya mempertahankan negara loh. Yang berikutnya adalah di pasal 31 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Harusnya ya. Yang berikutnya yaitu pasal 33 ayat 1 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang berikutnya pasal 33 ayat 2 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ingat, dikuasai negara, bukan golongan. Berikutnya yaitu pasal 33 ayat 3 nih. Berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmurannya rakyat ya, jangan kemakmuran golongan. Yang berikutnya adalah pasal 33 ayat 4 berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Wawasan lingkungan? Nggak tahu deh. Yang berikutnya adalah pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oke. Selain dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak juga dibahas di peraturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ingat ada UU ITE. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 tentang tahun 2009 tentang kesehatan. Kalau ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, kalau pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban itu bisa dilihat di Undang-Undang Dasar. Contohnya pada pasal 27 ayat 1, bunyinya segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan. Setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang kedua, pasal 27 ayat 3, bunyinya setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara cuy. Yang berikutnya pasal 28J ayat 1 berbunyi setiap orang wajib menghormati hak manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hormatin orang lain. Yang berikutnya adalah pasal 28J ayat 2 berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berikutnya adalah pasal 30 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Nah, kalau dilihat pasal-pasal yang mengenai hak lebih banyak ya daripada kewajiban. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sih bagaimana negara ini mengatur hak dan kewajiban kita. Ternyata lebih banyak hak daripada kewajiban. Gue gak mau banyak ngomong, takut ada tukang bakso lewat bawa HT, tiba-tiba gue gak ada. Kalau ada kata-kata gue yang salah, silahkan koreksi di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Thank you, sampai jumpa.